Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan Project Based Learning dengan topik yang kami ambil yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor terhadap kualitas bukti audit. Sebelumnya, perkenalkan saya Nindya Putri dengan NPM akhir 4124 dan rekan saya ada Rifa Hamidah dengan NPM akhir 4008, ada Septia Fatimatul dengan NPM 4108 dan Delviana Permatasari dengan NPM akhir 4192. Untuk yang pertama, itu ada latar belakang yang kami ambil untuk topik ini. Itu yang pertama ada bukti audit berperan penting dalam proses audit. Lalu yang kedua ada kualitas bukti audit dipengaruhi oleh kompetensi, objektivitas, dan profesionalisme dari auditor. Lalu yang ketiga ada standar audit mensyaratkan dasar yang layak, bukan absolut dalam menyatakan opini audit. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang kami ambil untuk topik ini itu ada 4. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi pertimbangan auditor terhadap kualitas bukti audit. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh pengalaman kerja audit. Dan yang ketiga, ada bagaimana kompetensi dan pertimbangan profesional auditor internal. Dan yang keempat, ada apakah independensi, audit fee, dan objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitiannya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kualitas bukti audit. Yang kedua, mengetahui pengaruh pengalaman dan profesionalisme auditor. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara kompetensi dan kualitas audit. Yang keempat, mengevaluasi pengaruh independensi dan audit fee terhadap hasil audit. Nah, yang selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini tuh ada yang pertama audit assessment dan yang kedua audit dan juga bukti audit. Baik, untuk yang pertama yaitu audit assessment. Nah, menurut Yogi Irwanda, audit assessment merupakan suatu pertimbangan pribadi atau cara pandang auditor dalam menanggapi informasi yang memengaruhi dokumentasi bukti dalam pembuatan keputusan pendapat auditor atas laporan keuangan suatu entitas. Nah, oleh karena proses audit ini tuh tidak mungkin dilakukan terhadap seluruh bukti, maka audit assessment ini tuh sangat diperlukan, sehingga dapat dikatakan bahwa audit assessment itu berperan penting dalam menentukan hasil akhir dari proses audit. Nah, sedangkan menurut Gendrianto, audit assessment ini tuh adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil analisis auditnya yang merujuk pada pembentukan suatu gagasan, pendapat, perkiraan, atau pertimbangan tentang suatu objek atau peristiwa. Nah, dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa audit assessment adalah suatu pertimbangan profesional yang dilakukan oleh auditor berdasarkan informasi dan bukti yang tersedia selama audit. Nah, hal tersebut bertujuan untuk membentuk opini atas laporan keuangan suatu entitas yang berguna dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kualitas audit assessment penting karena sangat berpengaruh terhadap hasil audit dan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja dan profesionalisme auditor. Dan yang selanjutnya, menurut et al., nah audit assessment dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat non-teknis. Faktor teknis mencakup hal-hal seperti adanya pembatasan lingkup pemeriksaan atau keterbatasan waktu dalam pelaksanaan audit. Sementara itu, faktor non-teknis itu berkaitan dengan karakteristik dan perilaku individu auditor itu sendiri. Nah, audit assessment ini tuh dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat teknis maupun yang non-teknis. Nah, faktor yang teknis itu mencakup beberapa hal seperti adanya pembatasan lingkup pemeriksaan atau keterbatasan waktu dalam pelaksanaan audit. Sementara itu, faktor non-teknis itu berkaitan dengan karakteristik dan juga perilaku individu auditor itu sendiri. Beberapa aspek yang termasuk dalam kategori ini yaitu ada gender, tekanan ketaatan, tingkat kompleksitas tugas, pengalaman kerja, serta pengetahuan yang dimiliki oleh auditor. Nah, yang selanjutnya itu ada audit dan bukti audit. Nah, audit itu menurut Umar adalah aktivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait suatu informasi untuk menentukan dan membuat laporan tentang tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan serangkaian dari aktivitas audit itu disebut dengan auditing yang didefinisikan secara lebih luas sebagai serangkaian proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai macam-macam asersi tentang berbagai tindakan dan aktivitas ekonomi untuk menentukan kesesuaiannya dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya, ada bukti audit. Nah, dalam Exposure Draft Standar Perikatan Audit atau SPA 500 yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan ED SPA 500 dinyatakan bahwa bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Bukti audit ini tuh meliputi informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan maupun informasi lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Sedangkan menurut Indra Jaya, bukti audit ini tuh merupakan informasi yang digunakan auditor untuk menilai apakah laporan keuangan atas informasi yang
diaudit telah disusun sesuai dengan standar atau kriteria yang berlaku, sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti audit adalah semua informasi yang dikumpulkan dan digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk mendukung pendapat profesionalnya terhadap laporan keuangan suatu entitas. Selanjutnya, menurut Hadi dan juga Widaiswara, kualitas bukti audit ini meliputi relevansi dan keandalan. Relevansi itu menyangkut kesesuaian antara bukti audit dengan tujuan pembuktiannya, sedangkan keandalan dipengaruhi oleh sumber dan juga sifat bukti audit. Baik, yang selanjutnya itu metode penelitian. Nah, pendekatan yang kita gunakan itu adalah studi literatur dari jurnal dan artikel akademik yang bersumber dari Google Scholar dan publikasi ilmiah, serta jenis yang kita gunakan yaitu deskripsi kualitatif. Nah, karena pendekatan yang kita lakukan itu studi literatur dari jurnal dan artikel akademik, maka kita tidak ada pengambilan data pada lapangan. Yang selanjutnya ada hasil dari pengalaman kerja auditor. Nah, ada 3. Yang pertama, auditor yang berpengalaman itu akan lebih akurat dalam memilih prosedur audit. Yang kedua, itu auditor yang berpengalaman itu dapat menentukan bukti audit yang relevan dan juga efisien. Dan yang terakhir, pengalaman untuk memperkuat intuisi profesional. Baik, untuk selanjutnya itu hasil pada pertimbangan profesional. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama itu menilai informasi secara kritis. Yang kedua, memilih bukti dengan skeptisme dan objektivitas. Kemudian yang ketiga itu mencegah bias audit dan meningkatkan kualitas hasil. Nah, kemudian ada sinergi pengalaman dan profesional. Itu kombinasi pengalaman dan pertimbangan profesional itu lebih besar dari kualitas audit lebih baik. Jadi kontribusi terhadap kualitas bukti audit itu bisa mencapai 47,8%. Jadi itu efektif dalam pengambilan keputusan audit. Nah, selanjutnya ada hasil kompetensi dan teknologi. Itu yang pertama, kompetensi itu meliputi pengetahuan, skill, pengalaman. Yang kedua, itu audit modern butuh keahlian sistem seperti SAP atau ERP. Untuk yang terakhir, itu bukti elektronik perlu pemahaman UU ITE. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai 3 faktor penting yang mempengaruhi kualitas audit, yaitu independensi, audit fee, dan juga objektivitas. Nah, pertama itu independensi. Nah, menurut Kusmawardani dan Ridwan, auditor yang independensi itu mampu bersikap netral dan tidak berpihak oleh pihak lainnya, sehingga hasil audit lebih objektif dan juga dapat dipercaya. Nah, yang kedua yaitu audit fee, di mana masih dari sumber yang sama, audit fee yang wajar membantu auditor melaksanakan auditnya secara baik atau memadai. Nah, yang ketiga yaitu objektivitas, di mana objektivitas ini menuntut auditor untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti dan juga logika, bukan tekanan yang lainnya. Nah, berdasarkan hasil regresi dari penelitian tersebut, ketiga faktor ini berpengaruh signifikan walaupun hanya berkontribusi sebesar 25,9%. Yang berarti faktor lainnya seperti pengalaman dan kompetensi, profesionalitas itu juga sangat berperan. Oke, next, berdasarkan kajian literatur dari berbagai sumber dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja dan pertimbangan profesional itu merupakan 2 faktor utama yang paling mempengaruhi pertimbangan auditor dalam menilai kualitas bukti audit, di mana hal ini diperkuat di penelitian Nurmalasari tahun 2020. 2 faktor ini berkontribusi 47,8% terhadap kualitas bukti audit. Audit berpengalaman cenderung lebih mampu mengenali pola kesalahan dan menyusun strategi audit yang relevan. Nah, sementara pertimbangan profesional itu seperti sikap skeptif dan objektivitas akan membuat auditor lebih kritis dan tidak mudah menerima bukti tanpa verifikasi. Nah, hasil literatur juga menunjukkan bahwa sinergi antara sikap pengalaman dan pertimbangan profesional itu merupakan fondasi penting untuk pelaksanaan audit yang berkualitas. Oleh karena itu, implikasi praktis dari kantor akuntan publik dan institusi pendidikan adalah pentingnya pengembangan kompetensi dan juga profesional auditor. Nah, demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan berdasarkan kajian literatur dalam makalah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.